warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Ya langsung saja ya. Ini melanjutkan dari langkah yang sebelumnya yang sudah dibuka sama teman pendamping tadi ya. Sekarang kita lanjut ke langkah 2, yaitu pengertian anak dan hak-hak anak. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu-ibu di sini ada tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan anak? Belum tahu. Belum tahu. Ya, kalau belum tahu, kita langsung ke flip chart ya Bu, atau gambar yang ada di sini. Apa sih pengertian anak? Nah, di sini dijelaskan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 ya tahun 2014. Arti dari anak adalah ya seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Apa Bu? Pak? Ulangi, apa sih pengertian anak? Anak kurang dari 18 tahun. Anak adalah apa? Anak kurang dari 18 tahun. Seseorang yang usianya kurang dari 18 tahun ya, termasuk yang masih dalam kandungan. Itu menurut undang-undang ya, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014. Kemudian yang kedua, setelah tahu pengertian anak, apa sih anak? Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, hak-hak anak ya. Nah, di sini hak anak dijelaskan, hak anak adalah hal yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun ya, dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Itu pengertian hak anak ya. Jadi hak anak, hak itu tuh sesuatu hal yang melekat yang nggak boleh dilanggar oleh siapapun. Itu arti dari hak. Nah, saya kasih yel-yel dulu ya Bu, yel-yel untuk hak anak. Seperti ini Bu ya. Hak anak, tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes, seperti itu Bu. Itu tepuk hak anak. Ya, ikuti saya Bu ya. Kita bareng-bareng Bu ya. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Bisa Bu? Bisa. Ulangi sekali lagi ya. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Nah, kemudian Bu ya, ibu-ibu tadi sudah diawali dengan tepuk hak anak. Coba sekarang ibu-ibu tahu nggak sih apa saja hak-hak anak? Tahu nggak? Nah, coba dituliskan di kertas Bu. Hak-hak anak itu apa aja? Tuliskan dulu. Ayo tuliskan dulu yang ibu tahu hak-hak anak itu apa aja. Kan tadi sudah ada tepuknya, tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Nah, sekarang tuliskan di kertas apa aja hak-hak anak. Ayo. Saya kasih waktu ya Bu, nggak usah lama-lama Bu ya. 5 menit aja. Ayo Bu. Sudah. Nah, kalau sudah, untuk kertas tulisan yang sudah ada di kertas tadi, coba Bu tempelkan di sini Bu. Kita ada flip chart 3, ini ada klaster-klaster anak ya. Coba dari dari tulisan yang sudah ibu tulis di kertas tadi ditempelkan, itu masuk ke klaster mana? Masuk ke klaster mana? Klaster 2, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Klaster 1, hak sipil dan kebebasan. Klaster 3, kesehatan dan kesejahteraan dasar. Klaster 4, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Dan klaster 5, langkah-langkah perlindungan khusus. Ya, hasil tulisan ibu-ibu tadi coba ayo
ditempelkan di klaster yang ada di sini. Pak Ucup nyoba. Ya, Ibu dan Bapak Ucup mau nyoba. Yuk, Ya. silakan Pak. Maju Bu. Ya, maju. Tempelnya Malu, Bu. di sini. Malu Bu. Tutupan aja Pak kalau malu Pak. Permisi Bu. Ya, silakan. Gimana Bu? Di sini ya, di klaster-klaster sini. Ini Apa Nih. itu? eksplorasi Eksploitasi. pendidikan. Hmm. Ini ini 3 Bu ya. Ya. Terus ini 2. Itu aja, yang ini tak simpan. Nggak ditempelkan kalian? Enggak usah Bu, itu aja. Oh Ini iya. buat oleh-oleh. Ya, terima kasih pada Bapak Ucup ya yang udah mau mencoba maju menempelkan tugasnya untuk tugas klaster. Ya, untuk contoh ini tadi bermain. Bermain masuk ke klaster 2. Klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ya, bermain itu merupakan hak anak untuk di klaster 2 di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Terus yang kewarganegaraan masuk ke klaster 1 untuk hak sipil dan kebebasan. Iya, bagus Pak Ucup. Ya benar ya, kewarganegaraan masuk ke klaster 1. Kemudian pendidikan masuk ke klaster 4. Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Ya benar. Terus untuk ini apa ini? Ini apa ini Pak? Standar hidup yang layak. Standar hidup yang layak masuk ke klaster 3. Kesehatan dan kesejahteraan dasar. Ya. Bagus Pak Ucup. Terus yang terakhir ya, eksploitasi atau penyalahgunaan obat-obatan masuk ke klaster 5. Ya, langkah-langkah perlindungan khusus. Ya, terima kasih untuk Pak Ucup. Kita kasih tepuk mantul untuk Pak Ucup ya. Ayo kita kasih tepuk mantul bareng-bareng. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Mantap Ya. Ucup. Ya, terima kasih Pak Ucup ya jawabannya. Nah, itu Bu tadi ya. Jadi itu ada klaster-klaster untuk hak anak. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Untuk yang pertama untuk hak sipil dan kebebasan. Yang klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Klaster yang ketiga kesehatan dan kesejahteraan dasar. Yang keempat pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Dan yang terakhir klaster 5 langkah-langkah perlindungan khusus. Nah, di sini juga ada yang seperti saya nyanyikan tadi Bu ya, yang saya nyanyikan untuk yel-yel. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Nah, di sini untuk hak hidup. Nah, hak hidup ini artinya Bu ya, hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak. Nah, untuk contohnya Bu ya, contoh itu untuk mendapatkan ASI eksklusif misalnya. Terus yang kedua mendapatkan imunisasi. Terus yang ketiga makanan bergizi. Yang keempat mendapatkan perawatan kesehatan. Dan yang kelima tempat tinggal yang layak. Jadi itu hak yang harus dipenuhi oleh orang tua untuk anaknya. Untuk hak hidup itu contohnya tadi. Jadi dikasih ASI eksklusif, dikasih imunisasi, kemudian dikasih makanan bergizi, terus dirawat kesehatannya, kemudian diberi tempat tinggal yang layak, nah, dan lain-lain. Itu untuk
hak yang pertama, hak hidup. Terus yang hak kedua, hak tumbuh kembang. Nah, hak tumbuh kembang ini adalah hak untuk mengembangkan potensi secara penuh, mendapatkan pendidikan ya, termasuk pendidikan usia dini atau pendidikan PAUD ya Bu ya. Terus kemudian kasih sayang, kemudian motivasi. Motivasi itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu apa itu motivasi? Halo? Support. Motivasi apa support? Nah, motivasi itu support atau dorongan ya, motivasi. Kemudian rekreasi. Terus kemudian kegiatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan. Terus selanjutnya dan mengembangkan minat dan keterampilan lainnya. Nah, itu contoh yang hak kedua atau hak tumbuh kembang. Jadi orang tua juga harus memenuhi hak yang kedua. Hak anak yang kedua itu tumbuh kembang yang dicontohkan seperti itu tadi Bu ya. Nah, untuk hak yang ketiga itu perlindungan. Nah, di sini perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala sesuatu bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Jadi, anak dapat perlindungan. Orang tua harus melindungi hak anak yang ketiga, hak perlindungan. Perlindungan dari apa? Dari bentuk kekerasan, kemudian dari bentuk penelantaran dan eksploitasi. Ya, dari eksploitasi. Nah, di sini Bu ya, orang tua juga dilarang untuk yang pertama tidak memperlakukan kasar terhadap anaknya. Yang kedua, dihukum secara fisik dan verbal. Terus yang ketiga, digunakan untuk kepentingan seksual atau ekonomi. Terus yang keempat, anak itu harus dipenuhi hak hidup dan tumbuh kembangnya dan lain-lain. Jelas Bu? Jelas. Ya Bu ya, lanjut untuk yang berikutnya. Ini yang hak yang terakhir. Untuk hak partisipasi. Nah, di sini hak partisipasi itu memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Meminta pendapat dalam mengambil keputusan misalnya, dan sebagai contoh lagi, keputusan apa? Keputusan misalnya keputusan untuk bersekolah, mau sekolah di mana, kemudian untuk makanannya kesukaannya apa, kemudian pakaian, mau memilih pakaian yang model seperti apa. Terus untuk yang selanjutnya pola asuh, hobi, minat, dan lain-lain. Nah, jadi itu Bu ya, ada empat hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, setiap orang tua itu harus bisa memenuhi hak-hak anak. Kalaupun orang tuanya nggak bisa memenuhi hak anak, jadi pemerintah yang akan mengambil alih pengasuhan, dan pemerintah yang akan memberikan hak-hak anak tersebut kalau orang tuanya memang sudah tidak sanggup memberikan hak-hak anak ya. Nah, untuk yang terakhir Bu ya, di sini ada hak anak juga saya jelaskan. Tadi seperti diantaranya yang sudah dicontohkan Pak Ucup ya di sini ya, yang sudah dituliskan. Nah, di sini kita masuk ke ke sesi 11 untuk flip chart 04. Di situ ada 31 hak anak. Ada 31 hak anak. Hak yang pertama bermain, yang kedua berrekreasi, yang ketiga berpartisipasi, kemudian berhubungan dengan orang tua,
bila terpisahkan. Ini misalkan ya, kalau orang tuanya broken home ya, atau cerai. Jadi antara ayah dan ibunya memiliki hak yang sama untuk ketemu sama anaknya. Terus kemudian bebas beribadah sesuai agamanya, terus bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kemudian kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Terus kemudian nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan paling tinggi, dan yang terakhir yang nomor 14 standar hidup yang layak. Nah, ini untuk yang hak-hak yang ini Bu ya, hak-hak yang utama. Terus yang ini yang terkait dengan perlindungan. Yang terkait dengan perlindungan di sini yang pertama yang nomor 17 itu ada pribadi. Terus yang nomor 18 dari tindakan penangkapan sewenang-wenang. Kemudian dari perampasan kebebasan. Terus kemudian anak memiliki hak dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi. Kemudian anak memiliki hak juga dari penculikan, penjualan, dan perdagangan atau trafficking. Kemudian dari siksaan fisik dan non fisik, dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual, kemudian dari eksploitasi atau penyalahgunaan obat-obatan, kemudian dari eksploitasi sebagai pekerja anak, dan dari keeksploitasi sebagai kelompok minoritas. Kelompok minoritas itu kelompok kecil atau kelompok adat terpencil. Kemudian selanjutnya dari pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak. Misalnya Bu, dari gambar-gambar, maaf ya, gambar-gambar porno. Jadi anak itu mendapat perlindungan, nggak boleh melihat-lihat gambar-gambar yang seperti itu. Pemandangan yang kurang etis atau kurang sopan. Berikutnya khusus ya dalam situasi genting atau darurat. Jadi hak anak untuk hak khusus dalam situasi genting atau darurat. Selanjutnya khusus sebagai pengungsi atau orang yang terusir atau tergusur. Jadi hak yang nomor 29. Kemudian hak yang nomor 30 khusus jika mengalami konflik hukum. Dan yang terakhir, hak yang terakhir khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial. Nah, itu Bu ya. Jadi ada 31 hak anak yang ada di flipchart 04 ya Bu ya. Nah, untuk langkah 2 ini saya rasa cukup Bu ya. Nanti dilanjutkan langkah 3 untuk pengertian kekerasan dan perlakuan salah, dilanjutkan oleh teman kami pendamping. Untuk langkah 2 saya rasa cukup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.